Halo semuanya, kenalin aku Ayu Krisna sebagai produser. Dan aku Ninda Kartiani sebagai direktur. Halo semua, perkenalkan nama saya Melanie Pusma. Di sini saya berperan sebagai writer dari film Garis Finish. Halo semuanya, kenalin nama aku Kane Paramita. Di sini aku berperan sebagai co-writer. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Kalista. Di sini aku berperan sebagai writer. Kenalin, aku Natasha. Jadi aku di sini berperan sebagai Kera Ivana. Kenalin, aku Dika berperan sebagai Narendra Putra. Oke, kenalin aku Ageng main sebagai Dwika Baskara. Kenalin, aku Leti berperan sebagai Zara Livia. Halo, kenalin aku Jian berperan sebagai Nara Maharani. Halo, perkenalkan aku Anya dan aku berperan sebagai Tasya Amerta. Hai, perkenalkan namanya saya Judis, saya berperan sebagai Malio Ditu. Siapa jawab duluan? Ayo dong. Oke. Jadi untuk yang pertama itu lumayan agak struggle dibuat jadwalnya karena beberapa yang cast-cast yang lagi kita pakai itu mereka pada sibuk guys. Ada yang kemarin sibuk pascam, ada juga yang ikut kemah budaya. Jadi kita kayak mikirin jadwalnya, take scene ini di tanggal berapa kayak gitu-gitu. Terus Winnie juga kayak ayo kayak gitu. Terus ada satu scene di mana kita udah buat di syuting D2 kalau nggak salah. Terus figurannya juga udah bagus, ini juga udah bagus. Ternyata pas kita ekspor itu suaranya missing. Terus juga device kamera. Kita kan ada pakai 2 kamera nih. Di kamera pertama itu udah kayak bagus banget. Terus di kamera kedua tuh agak kurang. Jadi di editing agak kesulitan sedikit kayak gitu guys. Oke, kalau dari Ninda, setiap project yang kita garap pasti ada tantangan, dan begitu pula di pembuatan film Garis Finish ini. Ada berbagai tantangan yang kita lewati, terutama yang tadi dibilang Ayu ya, dari pembuatan jadwal, apalagi aktor-aktor yang kita pakai ini lumayan sibuk dan mereka lumayan banyak kegiatan, terus menyamakan waktu dari antara panitia, aktornya dan juga tim sinematografi tentunya itu sulit banget, tapi beginilah kita bisa lewati semua kendala berkat kerja keras dan kerja sama tim kita. Film Garis Finish ini bisa tayang dan asungkara lancar sampai hari H. Iya. Oke, sekarang Ninda duluan deh. Aduh. Harapan, tentu Ninda menggantung harapan setinggi mungkin untuk film ini karena apalagi berkolaborasinya sama broadcasting, tentu sangat wow banget lah. Jekek bagus bisa dipilih untuk ikut dalam penggarapan film ini. Ninda berharap semoga teman-teman yang udah menonton film ini bisa menikmatinya, bisa terhibur dan terinspirasi serta bisa mengambil makna yang telah kami sampaikan dalam film ini. Selain itu, Ninda juga berharap teman-teman yang telah menonton film ini bisa menyatukan pikiran dengan kami, bisa masuk ke dalam film yang telah kami buat, bisa masuk ke dalam cerita dan masuk ke dalam karakter yang telah kami tuangkan dalam film Garis Finish ini. Selain itu, Ninda juga berharap teman-teman yang telah menonton film ini bisa menyebarluaskan dan membagikan film yang telah kami buat sehingga film kami bisa berdampak lebih banyak ke lebih banyak orang. Jangan lupa dukung kami Jekek Bagus Osaka dan Broadcasting Osaka dalam setiap hal yang telah kami buat. Salam hangat dari saya, Ninda Kartiani. Di sini, Ayu mewakili segenap kru yang bertugas di belakang layar, mau mengucapkan kalau prosesnya ini lumayan dar-der-dor. Jadi Ayu harap kalian bisa menikmati semua cerita filmnya. Mulai dari ada nanti BTS, ada juga hasil video fixnya. Tuh. Sebenarnya kalau ngebahas mengenai apa mungkin ini luas banget ya. Teman-teman pasti udah nonton juga. Tapi di sini kita bakal ngejelasin secara garis besarnya untuk
film ini nih pastinya temanya persahabatan. Karena di sini kita mementingkan kerjasama satu sama lain, di mana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau dari Kanaya juga sama, pastinya di sini ngangkat tema tentang persahabatan. Karena di filmnya tuh diceritain tentang hubungan mereka yang pasang surut, yang kayak tiba-tiba jadi renggang, tapi ternyata mereka bisa ngelewatin itu semua. Selain soal persahabatan, tentunya di setiap hubungan kita ada yang namanya rasa kepercayaan. Jadi di film kali ini kita juga ngangkat soal gimana hubungan kita untuk saling percaya dan menjaga kepercayaan itu sendiri. Yang paling berkesan ya, kalau dari Melanie sendiri sih semuanya berkesan banget ya. Karena kan mereka tuh udah acting sesuai dengan dengan porsinya mereka. Bahkan itu bukan karakternya mereka pun mereka masih bagus gitu loh actingnya. Tapi di sini yang paling berkesan sih ada Malio ya, karena Malio itu diperanin sama Judis, dan Judis itu temanku dari SMP. Dan kayak nggak expect banget Judis bisa acting, jadi kayak berkesan banget. Kalau dari Kanaya juga sama kayak kami, Kak Judis sebagai Malio. Kenapa? Karena selama shoot kemarin, setiap kita ngajarin satu adegan yang baru tuh Kak Judis tuh gampang banget peragain adegan yang kita ajarin. Jadi kayak diajarin sekali langsung bagus gitu. Kalau dari Nadia sendiri, yang paling berkesan di Nadia ada Natasha sama Dedika. Mereka sebagai Keira sama Narendra ya. Mereka tuh sebenarnya agak sedikit bertolak belakang dengan karakter asli mereka. Kalau Dedika sendiri itu bukan sifat aslinya, tapi dia berusaha untuk meranin itu dan itu keren banget. Dan untuk Natasha tuh kadang kayak harus take berkali-kali sampai dia capek. Jadi kayak itu diapresiasi banget karena dia bisa tetap profesional untuk meranin karakternya. Tapi overall semua bagus, semua keren banget. Dan apresiasi juga untuk Ageng karena dia berhasil berkali-kali untuk meranin sesuai dengan karakter yang dia peranin. Kalau dari aku sendiri, di sini aku mainin karakter Keira. Dan Keira juga orangnya itu pantang menyerah. Contohnya kayak dia bujuk si Narendra buat bener-bener dapetin hal yang bener-bener dia pengen. Contohnya kayak ikut lomba dan dia kekurangan orang, terus dia bujuk Narendra sampai dapat. Dan kayak sama kayak Natasha juga harus bener-bener berjuangin sesuatu untuk didapetin. Kalau dari aku sih beda ya, apalagi perannya Narendra Putra itu kayak sombong, terus juga dia itu cool banget kan. Terus suka merintah-merintah orang lain, itu kan bertolak belakang dengan sifat asliku di real life. Apalagi aku orangnya humoris sama suka senyum kan gitu. Kalau menurut aku, lawan main yang paling berkesan itu yang ada dua. Jadi yang pertama itu ada Tasya yang dimainin oleh Anya sama Nara yang dimainin oleh Jian. Kenapa mereka berdua tuh berkesan? Karena kita udah lama jadi bestie. Terus juga di filmnya kita bertiga juga bestie, jadi chemistry-nya dapet banget. Kalau menurut aku sih Mario ya yang diperani oleh Judis, karena kan udah temenan dari lama juga kan sama Judis. Terus juga kaget aja dia meranin peran yang kayak marah-marah, terus juga ada lucunya juga, apalagi bagian yang Mitri. Lawan main yang paling berkesan itu ada Malio yang dimainin sama Yudis, karena dia selalu on point, berusaha on point, itu keren banget. Terus juga ya, aku lihat sih nggak sesuai sama realnya gitu ya. Kadang ngelawak lu, ya sih real sih. Kadang emosinya tuh nggak pernah tak lihat, jadi kayak nggak sesuai realnya. Kalau di Leti itu ada perannya Keira yang diperanin oleh Natasha. Karena waktu kita take itu kita cuma one take, jadi kayak
menurut Leti itu berkesan karena kita nggak buang-buang waktu. Kalau dari aku sendiri itu ada yang pertama itu ada Malio yang diperankan oleh Kak Judis karena waktu di scene marah itu tuh dia membuat apa ya kayak menumbuhkan emosi gitu, jadi kayak terbawa gitu loh suasananya. Terus juga ada Keira yang diperankan oleh Natasha dan ada Tasya yang diperankan oleh Anya. Nggak cuman di drama aja kita temenan, tapi di in real life juga kita temenan dan kita juga apa ya saling suportif gitu entah dari drama maupun di in real life. Kalau dari aku sendiri Kalau dari aku sendiri lawan main yang paling berkesan menurut aku itu sama sih seperti yang dibilang sama Jian. Itu lawan main Keira dan Nara. Kenapa? Karena selain kita diceritakan bersahabat di film ini, kita juga di real life itu sebagai bestie. Jadi apa-apa itu kita lakuin bareng, kita syuting bareng, kita latihan bareng, kita makeup bareng. Pokoknya kayak kita tuh selalu bareng-bareng, selalu suportif gitu. Nah, untuk aku sendiri, lawan yang paling berkesan buat aku itu ada di Narendra yang diperankan oleh Dika. Karena udah temenan mungkin lama ya. Di situ udah kelihatan bisa diajak bercanda. Kalau emang lagi seriusnya, pasti dia benar-benar serius. Makanya aku suka ngeliat itu lawan paling berkesan untuk dia. Menurut saya berperan sebagai Malio Dito. Di sana itu benar-benar ada kesamaan dari segi bercandanya, dari segi seriusnya, sama dari segi emosinya. Kalau dari emosinya tuh emang benar-benar di sana tuh Malio Dito tuh meledak-meledak. Di situ juga saya emang emosinya meledak-meledak. Untuk seriusnya saya mengerjakan sesuatu kayak ngedit-ngeditnya itu emang kurang, tapi kalau soal serius yaitu dalam menjalankan tuh emang sifat saya ada di situ. Kalau menurut aku sendiri itu pasti ada ya kesamaan antara peran yang aku mainin yaitu Tasya Amerta. Jadi si Tasya ini kan punya dua watak ya. Watak yang pertama itu dia tuh orangnya happy banget, ceria, terus friendly, dan itu tuh mencerminkan aku banget kalau di real life. Sementara kalau di wataknya Tasya yang kedua yaitu agak munafik. Jadi itu kayaknya enggak banget sih sama peran aku yang di real life. Kalau dari aku sendiri, aku memerankan peran Nara. Itu tuh beberapa ada kesamaan, mulai dari pembawaan dia yang ceria, terus kefriendliannya dia, terus dia juga orangnya asbun ya, dan gak kalah lagi satu tuh dia juga suportif, terutama sama teman-temannya. Kalau dari aku yang berperan sebagai Zara, menurut aku sih nggak ada ya, karena sifatnya Zara sama sifat aku di real life itu beda banget. Aku sebagai Dwika itu ada kesamaan, itu mulai dari kayak gibahnya, lawaknya, terus juga saling komunikasinya tuh sama lah. Tapi ada juga adegan emosi yang kayak itu udah di luar aku banget, jadi kalau dibilang sama banget juga enggak. Ya. Jangan lupa nonton film Garis Finish. See you on the next project. Bye. 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 Dadah. Kita coba bersatu dalam harmoni. Garis finish. Tuntaskan. Sini dong kirap penting adik-adik. Narendra, masuklah. Garis finish scene. Bang, tasnya. Udah keluarin ke tas kamarnya. Enggak mau, tasku. Maling.
Udah lihat sana semuanya. Telepon, woi telepon. WhatsApp, anak Pak Udin. Atau enggak? Enggak, kan foto. Cepet pulang Senin, ceplang Senin. Emang wataknya. Angrian. Sini dah. 2, 1. Kita juga diundang ke Jakarta. Jadi nih. Hah? Sosok sabar. Kita berada di sekarang. Masih sebentar. Three point. Ini sunlight harus belum aja nih. Tahu nggak kalau anak bici balas chat nama? Aduh. Bu yang ngomong. Bong dia. Boleh ha? Apa alasan Awak kau bisa saya. Tau gak sih ngejar project di balik kita? Kamu tuh udah pengen main sama aku kan?